semuanya, kami dari kelompok 11, mahasiswa program studi Sistem Informasi, kelas SIF, Universitas Negeri Surabaya. Dengan anggota kelompok, yang pertama, Aurora Priscilia Radianto Putri dengan NIM 240 5121 4186, dan ada saya, Salsa Beriana Firdausi dengan NIM 240 5121 4190, dan teman saya, Cindy Caroline Mahulete dengan NIM 240 5121 4195. Pada video ini, kami akan mempresentasikan proyek pembuatan website Pizza House untuk mata kuliah pemrograman web yang dikembangkan menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan PHP. Yuk, langsung kita mulai. Apa saja sih analisis kebutuhan sistem website Pizza House? Yang pertama ada kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional ini berisi fitur utama yang wajib ada agar website bisa digunakan pelanggan dan admin. Yang pertama ada landing page. Landing page ini berisi informasi umum Pizza House. Yang kedua ada halaman menu, berisi daftar pizza lengkap seperti harga, ukuran, dan topping. Yang ketiga ada keranjang belanja. Keranjang belanja berisi tambah, ubah, hapus pesanan dari pelanggan. Yang keempat ada status pesanan. Status pesanan ini pelanggan bisa memantau order. Dan yang kelima ada riwayat pesanan, berisi histori order disimpan. Selanjutnya ada registrasi dan login pelanggan. Lalu ada login admin yang berisi akses backend, dan yang terakhir ada halaman admin berisi kelola menu dan pesanan. Selanjutnya ada kebutuhan non fungsional, berisi aspek kualitas agar website nyaman digunakan, seperti akses via komputer, smartphone, tampilan sederhana, dan mudah dipahami. Yang ketiga ada user friendly, yaitu berisi navigasi intuitif, dan yang terakhir keamanan data pesanan. Apa saja sih analisis pengguna website Pizza House? Yang pertama ada kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional bagi pelanggan yaitu peran dari pelanggan mengakses website untuk memesan pizza. Kebutuhan pelanggan yaitu yang pertama login untuk menyimpan data pesanan. Kedua, melakukan pemesanan, melihat status pesanan. Dan yang terakhir, pelanggan dapat mengakses riwayat pesanan. Tujuan dari pelanggan yaitu memudahkan pelanggan dalam memproses pemesanan dan pelacakan order. Analisis pengguna website Pizza House admin. Admin memiliki peran untuk mengelola website dan pesanan. Tujuan dari admin yaitu menjaga keamanan data dan memastikan operasional website berjalan lancar. Kebutuhan admin yaitu login untuk akses backend atau halaman admin. Yang kedua menambah, mengubah, menghapus menu pizza. Dan yang terakhir memproses pesanan pelanggan. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai use case diagram. Use case diagram ini menggambarkan interaksi antara pengguna sistem dengan fitur-fitur utama yang tersedia di website Pizza House. Diagram ini membantu memahami alur fungsional sistem berdasarkan peran masing-masing aktor. Seperti yang bisa dilihat dari gambar sebelah kiri, untuk aktornya ada pelanggan dan juga admin, di mana pelanggan merupakan pengguna yang memesan pizza melalui sistem, dan admin merupakan pengelola sistem yang bertanggung jawab atas data menu dan pesanan. Untuk use case admin ada mengelola data menu, yaitu menambah, mengubah, atau menghapus data menu pizza, dan juga mengelola data pesanan yang dimana dilakukan dengan memantau dan mengelola pesanan yang masuk. Sedangkan pada use case pelanggan ada login, yaitu masuk ke sistem menggunakan akun, dapat melihat menu, yaitu menampilkan daftar pizza yang tersedia, dapat mengedit keranjang dengan menambah, menghapus, atau mengubah isi keranjang belanja, dan juga bisa mencek out pesanan dengan menyelesaikan proses pemesanan, dan melihat status pesanan dengan memantau progres pesanan yang sedang diproses. Terakhir, dapat melihat riwayat pesanan
dengan melihat daftar pesanan yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, activity diagram atau flowchart Pizza House. Activity diagram ini bertujuan untuk menjelaskan alur proses pemesanan pizza di website Pizza House. Seperti gambar yang ada di sebelah kiri, alur proses ini dimulai pada start, di mana pengguna mengakses halaman utama. Lalu pada halaman utama terdapat info dan navigasi awal. Lalu ada login akun, di mana bisa pilih login atau tetap di halaman utama. Selanjutnya halaman login memasukkan username dan password. Lalu pada halaman menu tersedia jenis daftar menu pizza. Lalu memilih pizza, dan jika iya akan masuk ke keranjang. Lalu ada halaman keranjang di mana item dan total harganya terlihat. Selanjutnya checkout, dapat memilih metode pembayaran, lalu validasi pembayaran, dan jika valid, pesanan akan diproses. Lalu jika pesanan berhasil, maka konfirmasi akan diterima. Lalu pada halaman tracking order, di mana akan memantau status pengiriman. Lalu pesanan akan diterima, di mana pizza sampai ke pelanggan. Lalu pelanggan juga dapat melihat riwayat pembelian dengan melihat histori transaksi. Setelah itu selesai. Selanjutnya pada struktur navigasi, seperti arsitektur sistem website Pizza House dirancang dengan arsitektur berlapis agar mudah dikembangkan dan aman. Seperti pada gambar di sebelah kanan, yang pertama ada client layer pada front end, di mana antarmuka pengguna yang diakses melalui browser. Pengguna dapat melihat menu pizza, memilih topping, memasukkan alamat pengiriman, dan melakukan pembayaran. Teknologi yang digunakan merupakan HTML, CSS, JavaScript, dan juga PHP MyAdmin. Lalu yang kedua, application layer atau backend, terdiri dari dua bagian utama, yaitu yang pertama, logika bisnis, menangani REST API, autentikasi dan otorisasi pengguna, sistem manajemen pesanan, serta integrasi dengan payment gateway. Kedua, manajemen data, menggunakan database relasional atau SQL untuk data terstruktur seperti user dan pesanan, serta database NoSQL untuk data tidak terstruktur seperti log aktivitas. Ketiga, ada infrastruktur layer, di mana mendukung performa dan keamanan sistem layanan cloud hosting, load balance, CDN, dan untuk deployment yang fleksibel. Yang terakhir ada operational layer, di mana menghubungkan sistem digital dengan proses fisik restoran, yaitu sistem dapur, untuk menerima pesanan dan sistem pengiriman untuk mengatur distribusi pesanan ke pelanggan. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke bagian implementasi website. Namun sebelumnya kami mohon maaf karena website ini masih sangat tidak sempurna karena di saat-saat terakhir kami mengalami data korup dan codingan yang sangat tidak memungkinkan dan terpaksa harus kami lakukan ulang dari awal, sehingga kami mohon maaf sekaligus jika website ini sangat memiliki kekurangan. Untuk bagian web hostingnya kami menggunakan web Infinity Free, dan untuk codingannya kami menggunakan VS Code. Di sini langsung saja ke bagian websitenya. Nama domainnya adalah Pizza House kelompok 11. Mohon maaf Ibu karena ini terpotong. Sudah coba kami perbaiki. Untuk page yang pertama adalah landing page, di mana ketika customer atau pelanggan membuka website kami, yang akan terbuka adalah landing page ini atau home page. Di sini ada menu pizza terbaru kami yang berada di bawah navbar. Setelah itu ada menu bestseller, ada 3 menu bestseller kami. Dan ketika kita mengklik about, dia akan langsung ke bawah yang akan menjelaskan mengenai Pizza House kami.
dan ini mengenai pesan antar atau delivery. Seperti itu. Dan ini adalah footernya. Selanjutnya ke bagian page menu. Ada sedikit kendala ketika kami ingin menambah ke keranjang. Jika belum disambungkan ke web hosting, maka dia akan memiliki pop-up notifikasi bahwa pizza berhasil ditambahkan ke keranjang dan nilai keranjangnya juga terupdate. Namun ketika di upload ke web hosting, pop-up-nya tidak muncul. Kemudian ini adalah menu login untuk pengguna yang sudah memiliki akun. Jadi misalnya ketika kita mencoba masuk, akan ada pop-up seperti ini, dan kendalanya adalah di situ bahwa kami tidak bisa menghubungkan untuk masuk kembali ke dalam landing page seperti ini. Yang kemudian ada history. Jadi ketika kita memesan sesuatu, sudah selesai mengorder, maka akan muncul history. Di sini juga bisa mencetak seperti itu. Sekian dari kami. Terima kasih.